Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di kesempatan malam hari ini kita bermajelis bersama ya, untuk kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya waktu kita sangat singkat ya, antara maghrib sampai isya insyaallah taala. Dan materi yang akan kita pilih itu tentang tafsir ya, dari surat-surat pendek, namun kita mulai dengan surat Al-Fatihah karena sebagai pembuka Al-Quranul Karim. Namun sebelum kita masuk pada tafsir dari surat Al-Fatihah, alangkah baiknya kalau kita memahami bersama apa itu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah bacaan, yang dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali ketika kita menegaskan Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka semua perkataan harus tunduk di hadapan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara manusia dari kelompok yang menyimpang, mereka ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Di antara kaum Mu'tazilah dan yang lainnya. Ketika mereka menegaskan Al-Quran adalah makhluk, maka setiap isi Al-Quran bisa dibantah. Karena perkataan makhluk bisa dibantah dengan perkataan makhluk. Namun ketika kita menegaskan Al-Quran adalah kalamullah, maka dengan ini kita mengunci diri. Kita telah menetapkan satu kondisi yang kuat bahwasanya semua perkataan siapapun dia harus tunduk di hadapan kalamullah. Maka Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Sayyidul Malaikah, pemimpinnya, tuanya para malaikat, yang Allah sifati dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah juga sifati Al-Amin, seorang hamba yang dapat dipercaya. Dan yang mengantarkannya juga Al-Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan. Itulah firman Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Wal manqulu ilaina bitawattur. Dan bahwasanya Al-Quran sampai kepada kita dengan periwayatan secara mutawatir. Kalau kita perhatikan dalam ilmu hadis, tingkatan mutawatir minimalnya setiap generasi ada 10 orang. Namun berbicara mengenai Al-Quranul Karim, semua kaum muslim mengetahuinya. Tidak ada generasi dari generasi manusia, dari semenjak generasi yang terbaik, para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai pada saat ini, semuanya mengetahui Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quranul Karim diriwayatkan secara mutawatir. Al-Mu'jiz, dan sifat Al-Quran bermukjizat. Apa itu makna mukjizat? Melemahkan selain perkataan Allah, melemahkan segala hujjah-hujjah yang bukan datangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quranul Karim senantiasa kapanpun akan menjadi mukjizat. Dan di antara bentuk mukjizat Al-Quranul Karim sampai sekarang, sampai detik ini, tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quranul Karim. Jangankan satu Quran, jangankan satu surat, satu ayat saja, bahkan tidak satu ayat, satu huruf saja dirubah akan berubah artinya. Bahkan tidak satu ayat atau satu kata,
seandainya kita rubah harakatnya saja, atau kita rubah shin menjadi sin, sod menjadi huruf yang lainnya, akan berubah arti secara utuh. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikr Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaga Al-Quranul Karim. Maka berbicara mengenai Al-Quran Karim, tidak ada seorang pun yang bisa merubah. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini, tidak ada seorang pun yang bisa merubah Al-Quran. Namun ingat, Al-Quran bisa merubah segala-galanya. Kita ketahui, Al-Quranul Karim Allah turunkan di Mekah. Saat itu menjadi puncak jahiliyahnya manusia di kota Mekah. Allah tidak menurunkan di Romawi atau Persia, yang pada saat itu adalah puncak peradaban ada pada mereka. Memberikan pesan kepada kita, lihatlah pengaruh Quran ketika Allah turunkan di Mekah pada bangsa Arab yang pada satu mereka di puncak kejahiliaannya. Dengan Al-Quran Allah mengangkat derajat mereka. Tidak hanya perkara akhirat saja, perkara dunianya, perkara segala sesuatunya. Al-Quran menjadi penjelas segala sesuatu, tibyana kulli syai', penerang, penjelas segala sesuatu. Tidak ada suatu permasalahan dari permasalahan manusia, baik perkara keluarganya, dirinya, negara, segala sesuatunya, melainkan Al-Quran sudah memberikan pelajaran di dalamnya. Dari keadaan yang paling jahiliyah ketika turun Al-Quran, maka bangsa Arab kota Makkah menjadi pusat peradaban. Kita perhatikan di antara para sahabat-sahabat yang mulia, ada yang kita ketahui, ada yang kita kenal dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab hatinya sangat keras, bengis. Namun lihatlah ketika turun Al-Quran ke dalam hatinya, Al-Quran masuk ke dalam hatinya, menjadi orang yang paling lembut, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak hanya pada Umar bin Khattab, namun pada semua para sahabat. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya. Namun Al-Quran jika sudah masuk ke dalam hati seorang hamba, akan merubah segalanya. Dan Al-Quranul Karim Allah turunkan selama kurun waktu 23 tahun. Tidak seperti kitab-kitab Samawiyah yang lainnya. Kitab-kitab Samawiyah yang lainnya Allah turunkan dengan begitu cepat dan singkat. Di antaranya kitab Taurat, Allah menegaskan wa'adana Musa 40 lailah. Allah berikan kepada Nabi Musa firman-Nya selama 40 malam. 30 hari di bulan Dzulqa'dah, 10 hari Allah sempurnakan di bulan Dzulhijjah. Namun Al-Quran selama 23 tahun. Sehingga orang-orang ahlu kitab memprotes. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir dari ahli kitab mengatakan, berkomentar, kenapa Quran tidak diturunkan sekaligus turun seperti kitab Samawiyah sebelum-sebelumnya. Allah menegaskan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattarnahu tartila. Demikianlah kami ingin meneguhkan hatimu dan kami bacakan Al-Quran secara tartil. Surat Al-Furqan ayat 32. Yang Allah menegaskan, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, agar hati ini ketika mendapatkan cahaya Quran begitu kuat dan kokoh. Kita bisa berikan sebuah perumpamaan. Kita semua mungkin pernah kuliah atau sekolah yang kita tidak pernah belajar sebelum-sebelumnya. Kemudian datanglah hari ujian. Akhirnya kita
untuk mendapatkan nilai yang bagus, kita memurojaah, belajar satu malam satu kitab yang mungkin 200 halaman atau sekian puluh halaman, itu bisa habis. Dan kita bisa menjawab soal. Namun selesai ujian semuanya hilang. Namun seseorang ketika belajar sejak awalnya, dikit demi sedikit, kemudian dicicil perlahan-perlahan, itu semakin kuat ketika masuk ke dalam hatinya, semakin kuat dalam pemahamannya. Dan itulah yang dialami oleh para sahabat. Maka disebutkan bahwasanya para sahabat salafun saleh, mereka itu mempelajari Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Mereka baca, mereka pahami, kemudian mereka amalkan. Tidaklah mereka melebihkan dari 10 ayat sampai mereka memahaminya, mengamalkannya, baru setelahnya dilanjutkan dengan ayat berikutnya dan berikutnya. Sehingga mereka mengatakan, di antaranya perkataan yang masyhur, "U'tinal iman qabla al-Quran." Kami itu para sahabat diberikan iman sebelum Quran. Sebelum Al-Quran itu turun kepada kami secara utuh 30 juz, 114 surat, sudah menancap di dalam hati kami keimanan yang kuat. Kemudian bertambah keimanan kami dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. U'tinal iman qabla al-Quran. Kami diberikan keimanan yang menancap dulu sebelum Al-Quran. Dan bertambah keimanannya, bertambah kuat dan semakin mantap keimanannya ketika turun ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka mengatakan, sungguh kami mendapati di antara manusia-manusia yang mereka diberikan Al-Quran dulu sebelum keimanan. Kemudian mereka membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidaklah mereka mendapati pelajaran di dalamnya. Bagaimana perintah-perintahnya, bagaimana larang-larangannya, bagaimana kabar gembiranya, bagaimana murkanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak memberikan buah hasil dari sebuah keimanan. Dengan kita mempelajari bertahap, sedikit demi sedikit, itu lebih menguatkan pada pemahaman dan kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka itulah Al-Quranul Karim, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan selama 23 tahun. Berbeda keadaan dengan kitab Samawiyah yang sebelum-sebelumnya, dengan begitu cepat, jumlah tawahidah sekaligus turun. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap? Allah sebutkan sebabnya dalam surat Al-Furqan ayat 32. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian itu kami ingin meneguhkan Al-Quran ke dalam hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran secara tartil. Dan Al-Quranul Karim berjumlah 30 juz dengan 114 surat. Dan surat yang paling panjang surat Al-Baqarah. Surat yang paling pendek surat Al-Kautsar. Ayat yang paling panjang, kalau surat yang paling panjang surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang paling panjang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 200 sekian. Ayat tentang hutang piutang. Berapa itu? 282. Karena jumlah surat Al-Baqarah 286. Apa? Surat yang paling panjang surat Al-Baqarah ayat 282. Dan surat yang paling istimewa, surat yang paling agung,
Hah? Surat yang paling istimewa, paling agung dalam Al-Quranul Karim. Kalau kursi ayat, ini surat. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Nanti kita akan bacakan hadis yang menjelaskan akan hal ini. Adapun ayat yang paling mulia, ayat kursi. Jika surat, maka surat Al-Fatihah. Jika ayat kursi. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah. Baik, kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, sesungguhnya surat atau ayat Al-Quran pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Alaq. Namun kenapa urutan surat yang paling pertama surat Al-Fatihah? Seharusnya kalau berdasarkan turunnya maka surat Al-Alaq. Namun dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dan itulah dinamakan surat Al-Fatihah karena sebagai pembuka dari surat-surat Al-Quran. Hal ini menegaskan bahwasanya urutan surat Al-Fatihah sampai An-Nas ditetapkan secara tauqifi. Tauqifi yaitu bahwasanya yang menetapkan adalah, yang mengurutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ijtihad. Setelah surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah surat Ali Imran, dan seterusnya dan seterusnya. Urutan secara surat ini urutan secara tauqifi. Kita ada tauqifi, ada ijtihadi. Tauqifi, tawakuf, memang sudah seperti itu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun ijtihadi, istihad, pendapat dari para ulama atau ahlinya dalam bidang Al-Quranul Karim. Maka urutan surat ditetapkan secara tauqifi oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya Al-Quran ditetapkan berdasarkan pertama kali yang turun, maka surat Al-Alaq seharusnya yang pertama. Dan sesungguhnya sebaik-baik petunjuk dan ketetapan adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Contoh, setelah surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah. Karena keduanya ada korelasi yang sangat kuat. Sehingga dalam ilmu tafsir ada namanya ilmu Al-Munasabat. Ilmu korelasi. Kenapa setelah surat Al-Fatihah surat Al-Baqarah? Kenapa setelah surat Al-Baqarah surat Ali Imran? Dan seterusnya. Kenapa setelah surat Al-Kafirun surat An-Nasr? Setelah surat An-Nasr surat Al-Lahab. Kemudian surat An-Nas. Kemudian surat Al-Falaq. Kemudian surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ini semuanya ada munasabat, korelasi antara surat satu dengan surat berikutnya. Demikian juga setiap ayat ada korelasinya. Kenapa setelah ayat ini ayat ini? Kenapa setelah ayat ini ayat seterusnya? Masing-masing ada hubungan erat. Dan itu dibahas dalam ilmu Al-Munasabat. Sebagai contoh, surat Al-Fatihah. Yang dalam surat Al-Fatihah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujiannya, maka kita memohon kepada Allah dengan satu permohonan dalam surat Al-Fatihah. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak pujian dalam surat Al-Fatihah, pujian, sanjungan, pengagungan, setelahnya kita mohon kepada, meminta dengan satu permintaan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka tunjukkan siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat.
Siapakah mereka? Orang-orang yang siddiqin, syuhada, salihin, wan nabiyin. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai dan sesat. Siapakah mereka? Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya, dari mana kita akan mengetahui sifat-sifat para nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin? Kemudian dari mana kita akan mengetahui sifat-sifat yang Allah murkai, Yahudi, dan sifat-sifat orang yang tersesat, yaitu Nasrani? Setelah Allah tutup surat Al-Fatihah dengan waladhdallin, amin, surat Al-Baqarah memberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di mana letak jalan yang lurus itu? Untuk mengetahui jalan yang lurus dari jalan yang bengkok, untuk mengetahui petunjuk dari kesesatan, untuk mengetahui jalan yang Allah ridhai dengan jalan yang Allah murkai. Allah tegaskan alif lam mim. Ayat setelahnya, dalikal kitab. Dalikal kitab. Engkau ingin meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus itu? Dalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fih. Yang tidak ada keraguan dalamnya, hudan, memberikan petunjuk sebagaimana engkau minta dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat yang Allah murkai, yaitu sifat-sifat orang Yahudi. Dan surat Al-Baqarah semuanya berbicara tentang sifat-sifat orang Yahudi. Kemudian setelahnya surat Ali Imran berbicara tentang sifat-sifat Nasrani. Sebagaimana firman Allah, ghairil maghdubi alaihim, yang Allah murkai, Yahudi, Al-Baqarah. Waladhdallin, tersesat, Nasrani, surat Ali Imran. Baru setelahnya perkara makanan, minuman, dan kehidupan kita dalam dunia ini. Ini adalah al-munasabat, korelasi antara satu ayat dengan ayat berikutnya, antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya. Baik, surat Al-Fatihah. Sebelum kita masuk pada tafsir dari surat Al-Fatihah, maka yang pertama, surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan sebelum hijrah. Jika berdasarkan waktu, maka surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Adapun Madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah hijrah. Jika berdasarkan tempat, surat Makkiyah adalah surat yang Allah turunkan di kota Mekkah. Adapun Madaniyah yang Allah turunkan di kota Madinah. Dan surat Makkiyah berbicara tentang perkara akidah. Perkara yang paling pokok dalam agama ini, itu perkara tentang keyakinan, akidah, keimanan. Dan surat Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama. Dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat agung, maka dia akan memiliki banyak sifat dari kemuliaannya, atau banyak nama dari nama-namanya yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki beberapa nama. Berapa nama Allah? Berapa nama-nama Allah yang indah, yang terindah, Asmaul Husna? 99 nama yang disebutkan di kita.
Namun jumlah secara keseluruhan wallahu a'lam bi'adadiha. Jangan bisawab saja, Pak. Wallahu a'lam bi'adadiha, dengan jumlah nama-nama Allah. Yang disampaikan kepada kita 99. Namun secara keseluruhan Allah yang lebih tahu dengan jumlah nama-namanya. Allah, Rasulullah SAW bersabda tentang doa, kalau kita baca di doa khatmul Quran, di antara ada lafaz wa masta'sarta fi ilmil ghaiba indak, yaitu aku memohon kepadamu ya Allah dengan nama-namamu yang engkau ajarkan kepada nabimu dan nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu yang ada padamu. Ini secara keseluruhan. Namun yang sampai kepada kita 99 nama. Yang ingin kita tegaskan, sesuatu yang istimewa, jika dia istimewa maka akan memiliki beberapa nama. Demikian juga dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, karena ini adalah surat yang paling agung, surat yang paling mulia, maka dia memiliki beberapa nama. As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan lebih dari 20 nama. Di antaranya kita sebutkan surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Liftitahil Qur'ani biha, karena surat Al-Fatihah, karena Al-Quranul Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena sebagai pembuka. Karena Al-Quranul Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang jika dia dalam salatnya tidak membaca dengan Fatihatil Kitab. Maka surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Dan ini menegaskan tentang bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Yang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak ada salat baginya. Yang kedua, dinamakan dengan Ummul Kitab. Artinya induk, sumber. Al-Kitab, kitab. Maka Al-Fatihah nama yang lain adalah Ummul Kitab, sumbernya kitab. Dinamakan dengan Ummul Kitab karena surat Al-Fatihah mencakup tujuan agama. Maksud daripada agama, tujuan daripada agama itu ditegaskan dengan surat Al-Fatihah. Dan itulah yang menjadi pokok pembahasan dari surat Al-Fatihah. Apa itu? Menjelaskan 3 pilar ajaran Islam. Islam, apa ajaran Islam? Akidah. Kemudian ibadah, diantaranya muamalah. Baik ibadah yang kaitannya dengan Allah maupun sesama manusia. Yang ketiga, manhaj, jalan hidup. Maka ketiga pilar ajaran Islam ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dinamakan Ummul Kitab karena mencakup 3 pilar ajaran Islam. Yaitu perkara akidah, perkara ibadah, dan manhaj, jalan hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummul kitab
fahuwa khidaj. Setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya dengan ummil kitab, Al-Fatihah dinamakan dengan ummil kitab, maka ia sia-sia. Nama yang kedua, yang ketiga, Ummul Quran. Yang kedua, Ummul Kitab. Yang ketiga, Ummul Quran. Alkitab, Al-Quran. Al-Quran, Alkitab. Namun, masing-masing dari keduanya memiliki kekhususan. Al-Quranul Karim juga dinamakan Alkitab. Dan juga dinamakan dengan Al-Quran. Maka disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Al-Quran dinamakan dengan Alkitab karena Al-Quran ditulis. Al-Quran kan dinamakan dengan Al-Quran karena Al-Quran dibaca. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan Al-Quran dengan dua cara. Hifdhun ma fis sutur wa hifdhun ma fis sudur. Allah menjaga Al-Quran dengan tulisan-tulisan, sehingga dinamakan Alkitab karena ditulis. Dan semenjak diturunkan Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW sudah memerintahkan para sahabat yang ditunjuk sebagai penulis wahyu untuk menulis. Sehingga kalau kita belajar tentang sejarah penulisan Quran, sudah ditulis sejak dahulu kala di pelapa-pelapa dan alat yang seadanya, yang menunjukkan Al-Quran semenjak diturunkan sudah ditulis. Yang kedua adalah dinamakan Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, dibaca. Dan para sahabat membaca Al-Quran, bacaan yang ada dalam tulisan dan bacaan yang ada di hati mereka, yaitu hafalan. Maka Al-Quranul Karim Allah menjaga tetap ada dan utuh dengan ditulisnya Al-Quran pada mushaf-mushaf. Dan juga Allah menjaga Al-Quran dengan adanya para hufat, para penghafal Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan sejarah Al-Quranul Karim, sesungguhnya salah satu sebab ditulisnya Al-Quranul Karim di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab, setelah terjadi peperangan yang memakan banyak para penghafal Al-Quran. Jadi Al-Quran Al-Karim memiliki beberapa fase dalam penulisan. Di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Utsman ibnu Affan, kemudian pada selain dan setelahnya. Maka salah satu sebab ditulisnya Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah karena banyak yang terbunuh dari para penghafal Al-Quran. Akhirnya ditulislah Al-Quran secara utuh. Yang ingin kita tegaskan bahwasanya bagaimana Al-Quranul Karim Allah jaga dengan hamba-hambanya. Maka hanian, di antara bentuk kenikmatan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, ketika ada hamba-hamba Allah yang Allah pilih menjadi para penjaga Al-Quranul Karim dengan menghafalnya. Dan Masya Allah, berbicara mengenai para penghafal Al-Quranul Karim, itu luar biasa, yang terkadang tidak masuk di akal. Kalau ditanya, berapa para penghafal Al-Quran di dunia ini? Berapa, Pak? Banyak. Tidaklah kita berbicara tentang yang lain. Di Indonesia, negara kita, berapa jumlah para penghafal Quran? Banyak sekali.
Berapa jumlah pesantren tahfidz dan rumah-rumah Quran? Banyak sekali. Hampir kita mendengarkan apa? Setiap tahunnya bermunculan rumah-rumah Quran. Belum lagi masjid-masjid yang mengadakan halaqah-halaqah Quran. Dan tidak asing bagi kita, tidak asing di telinga kita, banyak anak-anak kecil yang hafal Quran. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Itu dihafal. Sedangkan banyak kitab-kitab yang lain yang mungkin tidak setebal Quran, itu gak dihafal. Namun Al-Quranul Karim, banyak orang menghafalnya. Tentunya apa? Menghafal Al-Quran kewajiban atau bukan? Soal ini. Menghafal Al-Quran kewajiban atau bukan? Hah? Kalau menghafal Al-Fatihah, wajib. Karena apa? Rukun dalam sholat. Pertanyaannya, menghafal Al-Quran wajib atau bukan? Tidak wajib. Tidak wajib. Namun apa? Setiap orang yang ingin menjadi kekasih Allah, menjadi orang pilihan Allah, dia akan menghafal Al-Quranul Karim. Dan orang mukmin berlomba-lomba untuk menjadi salah satu yang Allah pilih, menjadi salah satu penjaga Al-Quranul Karim di dalam hati mereka. Maka banyak kita mendengar anak-anak kecil sudah hafal Quran. Bahkan mungkin kita mendengar ya, ada orang-orang yang mungkin tidak sempurna keadaannya, termasuk orang yang lemah, yang terbatas keadaannya, namun dia hafal Quran. Ada tidak Pak? Ada. Ini kalau kita perhatikan, ini di luar logika manusia. Namun itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjaga Al-Quranul Karim. Kembali kepada nama-nama dari surat Al-Fatihah. Yang pertama surat dinamakan Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Kitab atau Ummul Quran. Yang keempat Al-Fatihah juga dinamakan dengan surat Alhamdu atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada beberapa ayat itu yang diberi nama dengan awal suratnya. Contohnya apa? Surat yang dinamakan dengan ayat pertamanya Yasin. Apalagi? Toha. Apalagi? Al-Fatihah. Surat Alhamdu atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an. Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat yaitu surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya yang kelima. Afan lahzah. Tadi yang keempat dinamakan dengan surat Alhamdu atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah. Yang dalam surat Al-Fatihah kita meminta satu permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita meminta, maka menjadi adab dalam meminta adalah memuji. Maka dinamakan dengan surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin karena Al-Fatihah dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah. Kapan? Sebelum meminta. Ini menjadi adab dalam meminta. Ketika kita berdoa, jangan langsung minta. Ya Allah urzuqni sayyaratan. Ya Allah kasih aku mobil. Kasih aku rumah. Kasih aku anak. Tidak.
Namun apa? Buka dengan pujian-pujian. Dengan asma'ul husna, wasifatul ula, nama-namanya yang indah dan sifatnya yang mulia. Ya Razzaq, Ya Al-Mannan, Ya Wahhab, baru minta. Sebagaimana pelajaran dari surat Al-Fatihah. Allah menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika hambaku melafadzkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ketika hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Baru setelahnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antaraku dan antara hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Yang menjadi pelajaran dari surat Al-Fatihah adalah sebelum minta dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah. Demikian juga kalau kepada manusia. Ketika meminta sesuatu, jangan langsung minta, tapi muji dulu. Orang yang baik, izin dulu, berbicara yang halus, baru minta. Itulah adab dalam meminta. Yang kelima, surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Sab'ah artinya? Sab'ah artinya apa? 7. Al-Mathani yang diulang-ulang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 87. Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh kami telah memberimu 7 bacaan yang diulang-ulang. Cukup. 7 bacaan yang diulang-ulang. Makna al-mathani 1. Karena di dalamnya diulang-ulang surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Setiap rakaat. Rakaat 1, 2, 3, 4 dibaca surat Al-Fatihah. Sehingga dinamakan al-mathani karena 7 ayat yang diulang-ulang pada setiap rakaat. Yang kedua dinamakan al-mathani karena di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa nama dari surat Al-Fatihah, dan ada 20 lebih dari nama-nama surat Al-Fatihah yang akan kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bissawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.